Shalom saudaraku yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, pertolongan, mencurahkan berkat, bahkan memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau telah menyertai sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu dan berikanlah kepada kami kesanggupan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan hari ini adalah Topeng Rohani, beriman atau berperan. Dalam Yesaya 29 ayat 13 disebutkan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kamu menghadiri sebuah pesta topeng? Di sana semua orang tersenyum, tapi kamu tidak tahu siapa yang benar-benar bahagia. Semua tampak anggun dan gagah, tapi kamu tidak bisa memastikan ekspresi asli di balik topeng yang mereka pakai. Topeng punya satu fungsi utama, yaitu menyembunyikan wajah asli. Kadang digunakan untuk melindungi, kadang untuk berpura-pura, dan kadang juga untuk menyembunyikan rasa malu, luka, atau identitas yang tidak ingin diketahui orang lain. Di dunia ini, banyak orang memakai topeng-topeng sosial, topeng-topeng profesional, bahkan topeng emosional. Tapi bagaimana jika topeng itu juga dibawa masuk ke dalam kehidupan rohani kita? Bagaimana jika seseorang datang ke gereja, mengangkat tangan, tersenyum ramah, dan berkata haleluya, tapi sebenarnya hatinya sedang dingin, jauh, rapuh, dan kosong? Hari ini kita mau bertanya dengan jujur, apakah aku sedang beriman atau sedang berperan? Apakah aku datang ke hadapan Tuhan sebagai diriku yang asli, atau sedang memakai topeng rohani yang rapi dan meyakinkan? Saudaraku yang terkasih, apa itu topeng rohani? Topeng rohani adalah saat seseorang berusaha terlihat rohani, tapi tidak benar-benar hidup dalam kedalaman relasi dengan Tuhan. Ia bisa hadir di semua kegiatan gereja, tahu bahasa-bahasa rohani, bahkan bisa berkhotbah, melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesus pernah mengutip nubuatan Yesaya dan berkata, Yesaya 29 ayat 13, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itulah topeng. Mulut memuliakan, tapi hati menjauh dari Tuhan. Apa bahaya topeng rohani tersebut? Masalah terbesar dari topeng rohani adalah ia bisa sangat meyakinkan, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Lama-lama, kita mulai percaya bahwa performa atau penampilan kita di hadapan orang adalah ukuran kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak tertipu oleh pertunjukan rohani. Manusia tentu saja melihat hal yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Yesus sangat keras terhadap orang-orang Farisi karena mereka menampilkan kesalehan tanpa keintiman dengan Allah. Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran.
Saudara, munafik dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipokrites, artinya pemeran sandiwara, orang yang berperan, bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita sering memakai topeng rohani? Yang pertama, karena kita takut ditolak jika orang tahu siapa kita sebenarnya. Kedua, karena ingin dihargai atau terlihat rohani. Ketiga, karena kita merasa lebih mudah bermain peran daripada menghadapi kenyataan hati yang kering. Namun ingatlah, topeng tidak pernah bisa menyelamatkan. Topeng bisa menyembunyikan, tapi tidak pernah menyembuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saatnya melepas topeng rohani. Berhentilah untuk berpura-pura. Saudaraku, kekristenan bukan panggung. Dan Tuhan tidak sedang mencari aktor yang hafal skrip rohani, tetapi anak-anak yang datang apa adanya, walaupun dengan luka, dengan pergumulan, dengan air mata, bahkan dengan keraguan. Datanglah kepadanya. Jika hari ini kamu sadar bahwa selama ini kamu lebih sering berperan daripada beriman, maka jangan tunda untuk melepas topeng itu. Kenapa? Karena selama topeng itu masih melekat, kamu tidak akan pernah mengalami kedalaman kasih Tuhan yang sejati. Topeng membuat kita terlihat kuat, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Topeng menipu dunia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Dan yang lebih dalam lagi, topeng bisa membuat kita kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita terlalu sibuk mempertahankan citra, ego, sampai kita lupa membangun relasi. Dan lebih berbahaya lagi adalah topeng bisa membuat kita merasa baik-baik saja secara rohani, padahal sebenarnya sedang mati perlahan. Kita bisa terlihat hidup, tapi sebenarnya kita sedang sekarat. Wahyu 3 ayat 1. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berhentilah berakting. Datang sebagai dirimu yang asli di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa kamu lelah dengan berpura-pura. Serahkan hati yang sesungguhnya kepada Tuhan. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dengan kejujuran. Dialah yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, kalau kamu masih pakai topeng rohani, kamu mungkin akan dikagumi banyak orang, tapi kamu akan terus merasa kosong di dalam. Tapi kalau kamu berani melepas topengmu di hadapan Tuhan, kamu mungkin tidak sempurna di mata manusia, tapi kamu akan utuh di hadapan Allah. Melepas topeng bukanlah kelemahan, itu keberanian, itu iman yang sejati. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah menuntut kita tampil sempurna. Dia hanya rindu kita datang apa adanya. Yesus tidak mati di kayu salib untuk menyelamatkan versi rohani terbaik dari dirimu. Ia mati untuk dirimu yang sesungguhnya, yang terluka, yang jatuh, penuh pertanyaan dan sering gagal. Itulah kita. Melepas topeng rohani berarti berhenti hidup untuk penilaian manusia dan mulai hidup dalam terang kasih karunia. Itu berarti berhenti berpura-pura kuat dan mulai membiarkan Yesus menjadi kekuatanmu yang sejati. Saudara, mungkin selama ini kamu sudah lelah menjadi pemeran dalam drama rohani. Mungkin kamu sudah jenuh memakai senyum palsu sambil menyembunyikan luka
yang belum sembuh. Hari ini Tuhan memanggilmu untuk pulang. Pulanglah sebagai dirimu yang asli, dan biarkan Yesus menerima, memulihkan, dan membentukmu kembali. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, sebab Allah tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Untuk refleksi pribadi bagi kita semua, sudah berapa lama aku memakai topeng ini? Apa yang aku takutkan jika aku jujur di hadapan Tuhan? Apakah hari ini aku bersedia berkata, Tuhan, aku datang dengan wajahku yang sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lepas topeng kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Datanglah dengan dirimu yang sebenarnya. Dia akan menguatkan engkau. Dia akan menyelamatkan engkau. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu melebihi apa yang kamu pikirkan. Teruslah beriman tanpa berperang. Teruslah beriman dalam hidup ini tanpa kemunafikan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat percaya Engkau menerima kami apa adanya. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami percaya lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah diampuni. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, kami lelah berpura-pura. Kami datang dengan wajah kami yang sebenarnya. Kami serahkan topeng kami di kaki salib-Mu. Pulihkan hati kami, pulihkan jiwa kami, dan ajarkan kami hidup dalam kejujuran dan kasih karunia-Mu. Hari ini, kami tidak mau hanya terlihat percaya, kami mau benar-benar hidup dalam iman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku milik-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.